Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bab demi bab yang kita lalui terkait dengan keutamaan orang yang lebih tua, bahkan terkait juga dengan bagaimana seseorang yang dianggap lebih muda itu bisa menghormati yang tua, dan yang tua bisa menyayangi yang muda. Bahkan diantara banyak hadis di bab awal yang kita baca mengenai keutamaan orang yang lebih tua, kita diingatkan, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqan kabirana falaisa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengenali hak orang yang tua di antara kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Laisa minna artinya tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi golongan yang sempurna. Di bab yang lain kita diingatkan bahwa dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, inna min ijlalillah iqramadis syaibatil muslim. Di antara bentuk memuliakan, mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang beragama Islam, yang sudah beruban atau warna rambutnya berubah. Jadi bentuk menghormati, mengagungkan Allah itu adalah menghormati orang tua Muslim. Yang kedua, wahamilil Quran, dan yang hamil Al-Quran. Hamil itu artinya melekat, menempel pada Al-Quran. Ghairil ghali fihi wala jafi anhu, yang dia ini tidak berlebih-lebihan, tidak mengurangi ayat, dan juga tidak melupakan hafalannya, tidak dengan sengaja melupakan hafalannya. Sebagaimana yang pernah kami contohkan, ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu tidak dipahami untuk kehidupan sehari-hari dalam arti mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ada orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu untuk kesaktian misalnya. Ada orang yang menggunakan ayat Al-Quran fungsinya untuk apa? Untuk mahabbah misalnya. Ada yang untuk kekebalan. Semuanya ini diantaranya diingatkan bahwa mereka yang kemudian mempergunakan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan tuntunan, itu berarti tidak termasuk hamilil Quran, yang melekat pada Al-Quran. Jadi tidak mengurangi tapi juga tidak berlebih-lebihan. Wa ikramadis sultanil muqsid, dan menghormati
Sultan, pemimpin yang muksid, pemimpin yang adil. Muksid juga bermakna proporsional. Ada adil, ada muksid, ada mizan atau tawazun. Semuanya bermakna adil dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita juga diingatkan di bab ke-165, ketika dalam kondisi-kondisi umum musyawarah rapat, maka yang pertama kali harus diutamakan mulai berbicara adalah yang lebih tua. Kecuali ketika kemudian yang tua sudah mengizinkan yang muda terlebih dahulu. Tetapi dalam hal adab, etika, yang pertama harus didahulukan adalah yang lebih tua. Ini diantara pengingat-pengingat kita pada kajian sebelumnya. Bahkan putra dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Artinya Abdullah ini adalah anak dari Umar, cucu dari Khattab. Abdullah bin Umar ini, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bisajaratin mathaluha mathalul muslim. Diberikan pengandaian, ada pohon yang pohon ini semisal seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idzni rabbiha. Berbuah di sepanjang musim. Kulla khinin bi'idzni rabbi, dengan izin dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. La takhuttu waraqaha, bahkan tidak menggugurkan daunnya. Fa waqa'a fi nafsi nakhlah. Abdullah bin Umar batin jawabannya ini adalah kurma. Fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar. Sementara aku tidak suka kalau menjawab lebih dulu. Sementara di situ ada Abu Bakar As-Siddiq dan ada Umar Al-Faruq, ada bapaknya. Falamma lam yatakallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Lalu kemudian ketika aku tidak jadi menjawab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ternyata jawabannya adalah kurma. Jadi apa yang dibatin dengan apa jawaban Rasulullah itu sama. Tetapi Abdullah bin Umar tidak mau menjawabnya lebih dulu karena merasa ada yang lebih tua. Ini adalah bagian dari adab atau etika dalam Islam. Kita ini punya tata krama. Di sekolah ada tata tertib. Sebenarnya istilah tata itu banyak. Tata bahasa. Nah, yang banyak hilang itu diantaranya tata bahasa juga. Jadi kalimat generasi hari ini itu juga kurang kata-kata seperti itu. Kita ini dibilang orang Jawa juga kosakata Jawanya sedikit. Nggih. Mboten jangkep. Kalau sudah ada yang menggunakan kromo inggil, kita juga kadang bingung, apa maksudnya? Apa MC bahasa Jawa itu? Pranoto Coro. Wah, itu kalau sudah berbicara bahasa Jawa kan mungkin kita cuma begini. Lapoy. Jadi kosakata kita juga hilang, tata bahasanya kita hilang, tata keramanya juga banyak hilang. Nah, ini menjadi pengingat kita, pentingnya bagi kita hari ini punya tata krama dan punya tata bahasa. Termasuk Abdullah bin Umar ini tata bahasanya pinter. Beliau sangat berhati-hati, banyak contohnya. Dan Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang berupaya meniru persis
apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, persis meniru. Sampai-sampai ada yang berpendapat kalau saya hidup itu niru Ibnu Umar, niru Abdullah bin Umar, bisa gila saya ini. Kenapa? Saking inginnya persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kata saja ketika ada hadis disampaikan selisih, satu kata saja tidak mau benar, harus persis. Ini Abdullah bin Umar. Dan kehati-hatian beliau ketika ada pertanyaan itu selalu menahan diri untuk menjawab. Ini Abdullah bin Umar, menahan diri untuk menjawab hingga nanti ketika sudah tidak ada yang mampu memberikan jawaban, barulah Abdullah bin Umar mau untuk menjawab. Tapi ketika ada sahabat lain yang bisa menjawab, yang sudah berpendapat, maka Abdullah bin Umar ini menahan diri. Nah, ini diantara salah satu adab dan karakter sahabat itu semacam ini. Padahal beliau ini berilmu. Tapi dengan ilmu beliau itu menjadikan beliau sangat hati-hati dalam menyampaikan sebuah jawaban atau fatwa. Sementara hari ini kadang kita menemukan setiap orang itu tiba-tiba jadi mufti, kan begitu. Wis garo moro-moro berfatwa. Dan fatwanya akhirnya membingungkan masyarakat. Ini menjadi pembelajaran penting bahwa orang-orang berilmu, alim, ulama, itu beliau adalah orang yang sangat berhati-hati terkait dengan jawaban yang disampaikan. Selanjutnya di dalam hadis ke-167 diberi judul mengangkat orang-orang tua sebagai pemimpin. Judulnya mengangkat orang-orang tua sebagai pemimpin. Nah, ini saya lihat di masjid ini kan banyak calon-calon pemimpin dan orang tua begitu. Mengangkat orang tua sebagai pemimpin. Amr bin Marzuk mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, aku mendengar Mutarrif an Hakim bin Qais bin Asim anna abahu awsa inda mautihi banihi faqala, bahwa bapaknya awsa berwasiat inda mautihi banihi faqala, bahwa ayahnya, ini dari Hakim bin Qais bin Asim, bahwa ayahnya berwasiat kepada anaknya di saat beliau akan meninggal. Ittaqullah, wasiatnya ini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasawwidu akbarakum, dan angkatlah orang yang tua di antara kamu sebagai pemimpin. Jadi wasiatnya ini yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan angkatlah orang yang lebih tua atau orang tua sebagai pemimpin di antara kalian. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Fa innal qauma, karena sungguh suatu kaum, idza sawwadu akbarahum, ketika mengangkat orang yang lebih tua, mengangkat orang tua di antara mereka, khalafu abahum, maka mereka akan menggantikan sebagai ayah. Maksudnya apa?
Karena ayah itu sebenarnya adalah contoh kebaikan. Sehingga ketika pemimpinnya ini adalah seseorang yang tua, maka pemimpin ini akan menjadi ayah. Dan kaitannya sebagai contoh kebaikan untuk anak-anaknya. Nah, jadi seorang muslim itu ketika dipercaya Allah menjadi ayah, menjadi bapak, maka bapak atau ayah, aba itu harus bisa dicontoh kebaikannya oleh anak-anaknya. Sehingga ini mengingatkan bahwa pemimpin itu sejatinya juga adalah contoh yang baik, keteladanan. Wa idza sawwadu azgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim. Dan apabila mengangkat yang lebih muda, maka yang pertama seolah meremehkan yang tua. Atau menganggap yang tua itu aib, sudah tidak produktif lagi, sudah tidak manfaat lagi, dan menganggap sudah tidak kompeten. Jadi ketika mengangkat yang lebih muda berarti meremehkan yang lebih tua dalam hal sudah dianggap tidak layak, tidak kompeten lagi. Ini diantara wasiat ayahnya. Wa alaikum bil mali wastina'ihi. Wa alaikum bil mali. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengurus mal, dalam mengurus harta, wastina'ihi, dan mengembangkannya atau membelanjakannya. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengurus harta dan mengembangkannya. Fa innahu manbahatul lil karim. Karena sungguh urusan harta itu kehormatan bagi orang yang dermawan. Wa yustaghna bihi 'anil laim, dan menjadikan cukup agar seseorang itu tidak meminta-minta. Wa iyyakum wa mas'alatan nas fa innaha min akhiri kasbir rajul. Janganlah kalian meminta-minta dari manusia, karena hal tersebut, meminta-minta itu merupakan akhir dari penghasilan atau akhir dari kemuliaan seseorang. Wa idza mittu fala tanuhu. Dan ketika aku mati, janganlah tanuhu. Kita mengenal ketika seseorang meninggal itu ada beberapa istilah. Seorang istri yang ditinggal suaminya mati itu ada dua hal. Ada ihdad, ada iddah. Yeah. Iddah itu artinya kita menyebutnya masa iddah. Iddah itu apa? Masa tunggu. Seorang wanita yang meninggal oleh suaminya, itu iddahnya adalah berapa bulan? 3
meninggal. Enggak, ini tidak mengandung, ini berbeda ini. Perempuan tidak mengandung, suaminya meninggal. Iddahnya berapa? 3 bulan. Berapa bulan? Loh, ini hal dasar loh ini, ihdad dan iddah. Ketika mengandung, iddahnya adalah sampai lahir. Ketika seorang istri ditinggal meninggal, iddahnya berbeda ketika bercerai hidup. Gitu? Nggih mboten? Kok bingung nih? Kemudian ada ihdad. Ihdadnya seorang istri yang ditinggal suami meninggal itu sama dengan iddahnya. Tetapi, nah ini, iddahnya ketika kita ditinggal kerabat meninggal, ihdadnya ketika kita ditinggal kerabat meninggal itu berapa hari? Ihdad bukan iddah. Ihdad itu apa? Susah. Bergabung. Baik. Di satu sisi kita juga mengenal istilah nihayah. Oh, niyahah. Meratap. Ada ihdad, ada iddah, ada niyahah. Ada meratap. Nah, meratap ini dulu di zaman jahiliyah itu sampai ada jasa untuk menyewa orang yang meratap-ratap. Nah, gitu. Jadi karena orang yang meninggal dan banyak yang meratapi pada zaman jahiliyah itu dianggap orang tersebut hebat. Orang tersebut mulia ketika banyak yang meratapi. Sehingga orang-orang kaya itu kalau meninggal nyewa orang supaya meratap-ratap. Bentuk ratapan ini ternyata di zaman jahiliyah itu ada beberapa macam. Sebagaimana yang kita ketahui, bentuk meratap ini mencakar-cakar wajah, menampar-nampar wajah, menarik-narik baju. Nah, ini bentuk ratapan. Ada juga bentuk ratapan itu adalah mengungkit-ungkit atau menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Dalam bahasa kita itu ketika ada seseorang meninggal, misal, ya Allah, ya apa rek iki ditinggal, padahal masjid iki biyen sing ngelola iki, yayasan iki sing ngelola iki ditinggal mati iki ya apa. Itu diantara salah satu bentuknya. Mengungkap-ungkapkan kebaikan, tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan bahwa yang meninggal ini hebat. Di zaman jahiliyah itu salah satu bentuk ratapan itu begitu, tidak hanya menyakiti diri, tidak hanya menampar-nampar, meraung-raung, tapi juga menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Fungsinya untuk apa? Semakin mengangkat derajat yang meninggal ini agar dianggap menjadi orang yang hebat. Dan pada zaman jahiliyah, orang-orang kaya ternyata biasa melakukan itu, menyewa orang untuk melakukan hal demikian. Sampai pada membuatkan syair-syair yang menceritakan kehebatan orang yang mati ini. Nah, berkabung itu pada zaman jahiliyah termasuk iddahnya itu 1 tahun penuh di zaman jahiliyah. Jadi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu harus berkabung 1 tahun. Bentuk berkabungnya bagaimana? Tidak boleh menyisir rambut,
tidak boleh mengenakan wangi-wangian. Nyisir rambut saja tidak boleh. Nah, kita bisa membayangkan itu. Artinya tidak boleh bersolek selama 1 tahun. Ini adalah bentuk di zaman jahiliyah. Kemudian oleh Islam tidak. Nah ini. Dan Islam menjadikan wanita itu mulia. Bahkan ketika kita melihat bagaimana sejarah wanita sebelum Islam, itu misal di zaman Farao Fir'aun, itu ketika raja meninggal, maka istri-istri termasuk selir-selirnya kan harus ikut dikubur bareng. Iya toh? Hartanya dan istrinya bahkan membawa dayang-dayang begitu, itu harus mati bareng dengan rajanya. Dan di dalam piramida itu ternyata diantaranya itu fungsinya. Kan ditutup dari luar, yang di dalam sudah tidak bisa keluar karena ditutup dari luar, sehingga raja tersebut dengan apa yang dimilikinya ketika di dunia ya ada di piramida itu. Kita juga pernah melihat informasinya dulu ketika saya masih kecil. Hal ini sempat terjadi di Indonesia juga untuk yang beragama Hindu. Jadi ketika suaminya meninggal, maka istrinya juga harus ikut mati, masuk ke dalam api. Nah, apa istilahnya? Dan ini kalau jenengan, ini anak-anak yang seringkali nonton film Little Krishna itu, Krishna kecil itu, animasi itu. Krishna itu kan tinggalnya di Vrindavan. Itu sering jadi plesetan untuk India. Di Vrindavan itu ternyata banyak janda. Tetapi disebut bahwa janda-janda di Vrindavan itu janda terkutuk. Kenapa disebut janda terkutuk? Karena ketika suaminya meninggal, istrinya ini menolak untuk ikut mati bersama suaminya, sehingga menjadi janda terkutuk. Sejarahnya begitu yang pernah saya baca. Nah, pengorbanan termasuk. Pengorbanan itu dulu manusia, kan begitu. Betul. Suku Aztek dan sebagainya itu sampai dipilih perempuan terbaik, perempuan tercantik, kemudian dikorbankan. Darahnya yang mengalir ditadai, diminum. Jangan bayangkan pengorbanan manusia pada waktu itu. Kemudian oleh Islam dirubah. Nah, Islam ini sekali lagi menjadi sudut pandang kehidupan dunia ini dirubah lebih manusiawi. Ketika zaman dulu banyak hal semacam itu. Dan diingatkan bahwa ketika aku mati, wa idza mittu fala tanuhu. Dan ketika aku mati, jangan meratap. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiatnya diantaranya ketika aku meninggal janganlah meratapi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak diratapi. Fa idza mittu fatfinuni bi ardi la yas'uru bi dafni Baqr ibnul Wa'il. Dan ketika aku mati, maka kuburkanlah aku di tempat yang tidak diketahui oleh Bakar bin Wa'il. Fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Karena aku pernah menyerangnya ketika dia lengah pada zaman jahiliyah. Jadi yang menyampaikan ini ayah dari Hakim bin Qais bin Asim, itu Bani yang bermusuhan dengan
Bani Bakar bin Wa'il. Ketika zaman jahiliyah terjadi pertempuran, peperangan yang ternyata dua bani ini peperangannya sangat lama, tidak tuntas-tuntas. Dan ketika di dalam pertempuran itu tidak tuntas-tuntas, nah diantaranya ayah dari Hakim bin Qais bin Asim ini pernah menyerang Bakar bin Wa'il. Di sini kita diingatkan bahwa ternyata zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana manusia dalam kehidupannya jauh dari Tuhannya. Kita tidak melihat jahiliyah dalam arti masyarakatnya tidak pinter, ternyata tidak. Menyebut zaman kebodohan jahil itu berarti masyarakatnya jauh dari Tuhannya. Dan di sini Bapak dan Ibu, di antara yang diingatkan adalah jangan kemudian kita menjadi seseorang yang meratap-ratap. Sedih boleh. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika kehilangan putra beliau, Ibrahim. Bahkan, Masya Allah, ketika putra Rasulullah SAW Ibrahim itu meninggal, pada waktu itu terjadi gerhana matahari, ya. Terjadi gerhana matahari, sehingga masyarakat menghubung-hubungkan bahwa kesedihan Rasulullah itu dengan meninggalnya Ibrahim sampai menimbulkan ada gerhana matahari pun ikut sedih dengan meninggalnya Ibrahim. Sampai dikait-kaitkan dengan hal tersebut. Tetapi ini luar biasanya Rasulullah menyelamatkan akidah umatnya, bahwa beliau menyampaikan adanya gerhana tersebut bukan dikarenakan kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Semua itu adalah karena Allah. Itu Rasulullah. Lah kalau itu kita yang diuji begitu, mungkin bisa berbeda itu. Loh, sengenge sampai sedih, mungkin bisa begitu. Nega aku, sudah bahaya itu. Tapi ini Rasulullah menyelamatkan akidah ini diantaranya. Rasulullah bersedih meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah, meninggalnya paman beliau, sampai ada yang sejarawan yang menyebutnya dengan Amul Khuzan, tahun kesedihan. Rasulullah bersedih terkait dengan meninggalnya istri beliau, meninggalnya paman beliau. Namun di satu sisi ada Dr. Ramadan Al-Buti, Allahumma yarham. Itu beliau mengulas dalam Sirah Nabawiyah itu terlalu kecil ketika seorang nabi itu sangat bersedih dengan kehilangan istri yang dicintai dan paman yang dicintai. Tetapi yang paling disedihkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika nanti dakwah ini tidak ada yang melindungi. Nah, ini salah satu analisis yang Masya Allah yang beliau sampaikan. Jadi yang paling beliau khawatirkan itu pendanaan untuk dakwah dari Ummul Mukminin Khadijah, perlindungan dari paman Nabi, sehingga sampai-sampai ketika tahun itu paman beliau meninggal, istri tercinta beliau meninggal, itu orang yang paling awam sekalipun atau orang yang derajatnya paling rendah sekalipun itu berani untuk menyakiti Rasulullah. Padahal dulunya pikir-pikir orang pangkat saja sama-sama stratanya itu mau menyakiti Rasulullah, mikir itu, karena ada yang melindungi. Tapi setelah paman beliau meninggal, itu wong kerucuk-kerucuk itu berani. Nah itu diantaranya. Sampai Rasulullah itu pernah pulang dalam keadaan dilempari kotoran atau dilempari tanah. Yang melempari siapa? Ya orang-orang yang dulunya tidak berani.
Ini kesedihan beliau dalam analisis tersebut. Dan terkait dengan hukum menangisi mayat atau seseorang yang meninggal, para ulama sepakat bahwa menangisi mayat merupakan tindakan yang diperbolehkan. Kesedihan itu, namun dengan syarat tidak disertai dengan ratapan, dengan jeritan, dengan ratapan. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada aw yarhamu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa mayat karena linangan air mata dan kesedihan hati, tapi menyiksa karena ini. Beliau mengisyaratkan lisannya. Atau jika dia tidak menyiksa, berarti dia mengasihinya. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang lisan ketika kita bersedih. Tidak dihukum karena air mata kita menangis, tetapi dihukum karena kesalahan lisan kita. Tangisan itu ketika disertai dengan kalimat yang keluar dari lisan kita, itu umumnya tidak sadar kalimatnya tidak baik. Sehingga ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya juga diingatkan terkait dengan hal tersebut, man niha alaihi fa innahu yu'adzibu bima niha alaihi. Barang siapa yang dirinya diratapi, maka ia bi'adzibu, disiksa karena ratapan itu. Barang siapa yang dirinya diratapi, maka ia disiksa karena ratapan itu. Hal ini ada dua penjelasan. Yang pertama, bahwa orang yang meninggal itu akan disiksa Allah karena keluarganya yang meratap-ratap. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang meninggal akan merasa tersiksa ketika keluarganya tidak ridho, keluarganya meratap-ratap ketika meninggal. Jadi ada dua. Yang pertama disiksa karena ratapan keluarganya atau orang yang masih hidup. Yang kedua, jenazahnya merasa tersiksa karena ketidakridhoan. Sehingga hal ini sekali lagi mengingatkan kita, wajar ketika kemudian bersedih, namun kaitannya dengan kesedihan kita itu tidak sampai pada melakukan niyahah, melakukan hal meratap-ratap sehingga antara air mata keluar kata-kata dari mulut, sehingga ini yang oleh Rasulullah SAW dikhawatirkan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik sebagaimana kalimat orang-orang pada zaman jahiliyah. Dan wasiat ini yang disampaikan oleh ayah dari Hakim bin Qais bin Asim ini memberikan pelajaran berharga bahwa ketika seseorang meninggal itu terjadi dua hal, ada ikhtad, ada berkabung, dan ada iddah. Ini diantaranya. Kemudian kita juga diingatkan agar tidak melakukan niyahah atau meratap, yang di beberapa kitab meratap-ratap ini termasuk di dalam kitab Kabair, itu dosa besar meratap ini.
Dan di dalam penjelasan hadis sebagai penutup kandungan hadis ini, yang pertama anjuran agar memuliakan orang yang lebih tua, menghormati mereka dan memilih mereka untuk mengemban tanggung jawab masyarakat Islam serta mengawasinya. Yang kedua, pentingnya harta dan anjuran agar membelanjakan untuk hal-hal yang baik serta larangan meminta-minta kepada manusia. Membelanjakan untuk hal-hal yang baik serta larangan meminta-minta kepada manusia. Bahkan hari ini kita bisa menemukan ada orang yang profesinya itu meminta-minta. Dan bukan hanya pengemis yang di jalan. Yang ketiga, bahkan ada ungkapan seseorang yang meminta-minta. Jadi seseorang yang meminta-minta itu sebenarnya dia sudah menggadaikan kehormatannya. Selain itu, di dalam Islam, orang yang tidak terpaksa meminta, tapi memang profesi, itu hukumannya juga berat sekali di akhirat. Sampai kulitnya terkelupas, kelihatan tulangnya, mencapik-capik dirinya sendiri, sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, larangan untuk meratapi mayit, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, satu hadis ini mudah-mudahan memberikan kita pengingat, dan kita juga, saya pribadi pernah melihatnya di beberapa negara. Saya kurang tahu kalau di Indonesia. Di beberapa negara itu ternyata negara-negara modern, negara-negara yang dianggap maju itu, ketika ada orang yang meninggal itu sampai tidak ada yang melayat. Dan ketika akan melayat, ketika ingin banyak yang melayat itu harus nyewa orang untuk melayat, sampai begitu. Di negara kita kurang tahu apakah ada juga jasa yang semacam itu, sehingga kelihatan seolah-olah yang datang untuk melayat itu jadi banyak. Padahal ternyata orang-orang sewaan setelah kegiatan itu selesai, karena ada kebiasaan di negara-negara itu, kalau ada orang meninggal setelah dimakamkan itu ada jamuan. Jadi ada acara makan-makannya. Begitu. Dan itu ngundang orang untuk datang supaya seolah-olah yang melayat banyak. Apakah di perumahan-perumahan modern juga terjadi demikian? Wallahu a'lam. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.